Duha tatap muka ini, peserta wajib mengganti nama akun dengan ketentuan NIM_nama. Tuh ada yang belum ya, masih banyak yang belum. Silahkan diubah dulu namanya. 2. Peserta menggunakan pakaian hitam putih. Untuk akhwat memakai hijab berwarna putih. Ya. Sebentar. Assalamualaikum Kak. Saya NIM-nya sesudah nama kebalik gimana? Itu bisa aja diganti langsung di ininya, di Zoom-nya. Mudah kok. Rename aja. Oh iya Kang, makasih. Ya. Lanjut ya. Peserta harus memasuki ruang meeting 15 menit sebelum kegiatan pekanan berlangsung. Diperbolehkan untuk meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan berakhir. Peserta on-cam kamera dan mematikan kecuali bila diperlukan nanti. Hanya dibolehkan saat diskusi, menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Jika ada yang bertanya, itu yang namanya. Nama, NIM, prodi, dan pertanyaan. Peserta mengisi presensi in dan out melalui link Google Form yang dibagikan di forum chat ya. Lalu tautan presensi tidak boleh dipersebarluaskan. Itu ditekankan sekali ya teman-teman. Kolom chat hanya diperbolehkan untuk bertanya dalam sesi diskusi jika mic tidak bisa digunakan. Serta wajib meresum pematerian kuliah Duha. Untuk resum bisa diketik atau ditulis tangan asalkan bisa dipahami, bisa terbaca ya. Dalam resum, peserta harus menyertakan tanggal, nama pemateri, dan pekan keberapa. Peserta harus melaporkan hasil resum dengan cara memfoto hasil resum dan mengunggahnya melalui tautan presensi out yang akan kami kirimkan nanti. Jika ada pertanyaan terkait presensi ataupun ada kendala sinyal, langsung chat CP Pak masing. Serta arahan, mohon maaf untuk teman-teman di mute dulu. Serta harap mengikuti arahan dari panitia dan senantiasa berkomunikasi dengan santun kepada dosen pemateri, panitia maupun sesama peserta. Terakhir, peserta wajib menjaga ketertiban selama kegiatan ini berlangsung. Karena waktu sudah berada di jam 9 ya, Pak, mohon maaf, ini izin tidak on cam kamera karena masalah jaringan, boleh? Ya, halo, gimana? Tidak on cam karena ini kayaknya masalahnya jaringan. Tapi bisa tidak pakai video gitu. Nggak apa-apa, video dimatikan. Yang lain juga peserta kalau misalnya gangguan jaringan tidak harus memaksakan videonya dinyalakan. Yang penting suaranya jelas ya. Ya, baik Pak. Ya, PPT sudah. Ya. Kenapa? PPT sudah saya kirim ya. Iya, sudah datang saya. Baik, teman-teman, kita segera mulai. Mohon untuk di-mute dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan semesta alam atas berkat karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul di
pekanan saat ini pekanan keempat ya, tutorial walaupun hanya secara daring melalui Zoom meeting. Salawat dan salam tak lupa kita banyakkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita merasakan dunia atau zaman yang sekarang kita rasakan. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Rizali Malik. Saya sebagai MC di sini dan sebagai host juga ya. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bawa ya untuk pematerian kali ini adalah Islam dan kebangsaan. Islam dan kebangsaan. Selanjutnya ya, sebelum kita mulai pematerian, ini kita cek dulu semangat dari teman-teman semangat semua ya. Kita tes jargon dulu. Tahu kan tes jargon dari tutorial? Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar ya. Silakan on cam dulu ya teman-teman. Kita semangat dulu, kita bangun dulu semangat kita. Enggak? Siap ya? Oke. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, saya rasa teman-teman di sini sudah semangat ya, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Dan jangan sampai semangatnya turun ya sampai akhir nanti. Baik, langsung saja kita masuk ke pematerian, di mana pematerian ini akan membahas tema mengenai Islam dan kebangsaan. Dan dosen sudah, Bapak dari narasumber sudah ada, dari Bapak Agus Fahrudin. Maka dipersilakan kepada Bapak Agus untuk menyampaikan pemateriannya. Terima kasih, moderator. Moderator, ini direkam nggak, moderator? Ya, direkam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Subhanallahu azim. Serta tutorial rahimakumullah, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini di majelis yang mulia ini dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kehidupan, kekuatan dan kemampuan untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Meski dalam kondisi masih seperti sebelumnya, kita ada dalam kondisi masa pandemi COVID-19. Dan Anda adalah, ada yang bilang mahasiswa ini generasi COVID, generasi pandemi. Di satu sisi memang banyak yang bisa ambil dari kondisi saat ini. Tapi yang pasti Anda adalah pelaku sejarah yang entah kapan muncul lagi pandemi, mudah-mudahan dapat selesai. Dan ketika hilang, nanti Anda akan bercerita cucu Anda bahwa Anda pernah mengalami masa pandemi yang tidak semua generasi manusia mengalami itu. Mengalami bagaimana kuliah secara online, daring, dan seterusnya. Jadi mari kita bersyukur dan kita berharap semoga Anda semua tetap istiqomah. Istiqomah dalam berjuang, istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena salah satu musuh besar bagi seorang pembelajar adalah malas. Nah ini ya, ini Anda mumpung masih baru nih. Salah satu musuh terbesar bagi seorang pembelajar itu malas. Dan malas itu pinter. Dia pinter cari alasan. Sehingga banyak orang yang
memberikan pembenaran dengan malasnya itu. Nah, kita berdoa semoga kita dijauhkan dari sifat malas, sehingga Anda bisa kuliah sesuai dengan target, sesuai dengan kurikulum, mendapatkan ilmu, mendapatkan nilai terbaik, dan yang lebih penting lagi, mendapatkan manfaat. Baik, para peserta yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini tentang Islam dan kebangsaan. Kenapa tema ini muncul dalam kuliah 2 tutorial? Karena pada dasarnya, tutorial PAI sebagai bagian dari mata kuliah PAI ingin berkontribusi bagi lahirnya bagi lahirnya mahasiswa, peserta didik, ataupun nanti lulus adalah menjadi seorang yang taat menjalankan agamanya dan berefek kepada lahirnya warga negara yang baik. Nah, ini jangan sampai setelah kuliah PAI malah Anda menjadi orang yang istilahnya dalam tanda kutip nakal pada negara. Padahal negara berharap dengan PAI ini akan menghadirkan sosok-sosok warga negara yang taat menjalankan agamanya, yang berefek berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Baik, saya awali dengan sebuah pernyataan. Kita awali dengan sebuah pernyataan umum dalam konteks global bahwa secara umum relasi negara dan agama telah terjalin dalam jangka waktu yang lama, terkadang harmonis dan ada kalanya disharmonis. Saya bawa Anda pada ranah umum dulu, bukan ranah Islam. Jadi kalau Anda baca sejarah negara di dunia, sejarah perkembangan agama, ada masa-masa di mana agama dengan negara itu harmonis. Tapi ada kalanya agama dengan negara itu tidak harmonis. Kemudian menimbulkan sakwa sangka, menimbulkan saling menghilangkan satu sama lain. Ya, revolusi industri, revolusi Perancis itu kan salah satunya ditandai dengan relasi antara agama dengan negara, sehingga melahirkan satu kondisi ideologi, satu kondisi negara yang berubah secara drastis. Nah, kita bicara keislaman kebangsaan dan next slide. Slide selanjutnya silakan dibuka. Nah, ini saya ingin kita pahami dulu beberapa istilah. Saya tidak akan menjelaskan istilah secara teoritis, akademis, tapi kita ambil saja kata-kata kunci dari istilah-istilah ini. Kata-kata kunci, ya, pemahaman, pengertian kunci dari masing-masing istilah. Ya, ada agama, ada bangsa, negara, ada pemerintah, ada rakyat. Supaya kita sama pemahaman ya. Agama banyak definisi, tapi mari kita pahami secara sederhana bahwa agama itu adalah sistem ajaran berdasarkan keyakinan. Jadi sesuatu hal sebuah sistem ajaran yang ditaati oleh seseorang karena dasarnya keyakinan. Di teori agama sudah bahas di materi kuliah PAI di kelas ya tentang agama. Lalu ada bangsa. Bangsa itu adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam satu tempat dan memiliki kesamaan. Ada beberapa kesamaan karakteristik. Ada persamaan karakteristik. Jadi kalau bangsa itu lebih kepada kumpulan manusia-manusianya yang memiliki kesamaan karakteristik. Entah itu karakteristik bahasa, karakteristik pemikiran, ekonomi dan sebagainya. Nah, kalau negara itu berkaitan dengan wilayah, berkaitan dengan kekuasaan. Jadi ketika sekelompok manusia, sebuah bangsa menghendaki adanya aturan bersama, kemudian dibuat sebuah pemerintahan, maka di sana ada wilayah, ada pemerintahan, ada aturan yang disepakati dalam sebuah negara. Ada pengakuan secara formal. Sehingga dalam negara ada unsur wilayahnya, ada unsur rakyatnya, dan ada unsur pemerintah yang membuat aturan dan melaksanakan aturan. Kalau ada pemerintah, nah kalau pemerintah itu sekumpulan orang yang diberikan amanah, otoritas untuk mengelola dan rakyat adalah orang-orang yang dikelola negara. Lihatin ke atas.
Next slide selanjutnya. Nah, ini ada satu konsep tentang klasifikasi hubungan agama dan negara. Ini sebuah hasil kajian, sebuah hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal, dan saya sampaikan di sini, mudah-mudahan Anda bisa pahami tentang klasifikasi hubungan agama dan negara. Jadi hubungan agama yang tadi saya sampaikan sebagai sebuah sistem ajaran, dasar keyakinan, dan negara sebagai sebuah wilayah yang memiliki kedaulatan. Wilayah yang memiliki kedaulatan. Nah, bagaimana klasifikasi hubungannya? Nah, berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, dalam realita kehidupan kenegaraan masa kini secara global, pada praktiknya hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan yang bersifat integrated, yang bersifat interseksional, bersifat pemerintahan. Bentuk hubungan integrated lebih menekankan pada hubungan antara agama dan negara. Jadi dalam bentuk ini, aturan agama adalah aturan negara, aturan negara adalah aturan agama. Jadi ada integrasi antara agama dan negara. Nah, kita bisa melihat beberapa negara di dunia yang memiliki ini tadi saya mati pas apa ya? Suara saya ada? Tadi setelah integrated, Pak. Ada, Pak. Oh, baru Pak. ya. Tadi unmute sendiri ya. Oke, saya ulangi lagi. Dalam realita kehidupan kenegaraan masa kini, pada praktiknya hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk hubungan ya. Yang pertama itu hubungan integrated. Nah, dalam sistem pemerintahan, bentuk hubungan integrated itu lebih menekankan pada penyatuan antara agama dan negara. Jadi aturan agama merupakan aturan negara juga mengambil dari agama. Jadi di sini antara agama dan negara adalah satu kesatuan. Nah, kita bisa melihat beberapa negara di dunia ini yang memang mengadopsi agama menjadi dasar atau konstitusi negaranya. Lalu ada bentuk hubungan interseksional, yaitu hubungan yang lebih mengarah kepada persinggungan antara agama dan negara. Jadi tidak secara utuh ajaran agama menjadi konstitusi atau menjadi bagian dari ada penyinggungan antara aturan negara dan aturan. Nah, dalam konteks ini agama dan negara masih harmonis, dan agama mempengaruhi negara, negara juga mempengaruhi agama. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan hubungan yang sekularistik. Hubungan ini menegaskan pada pemisahan antara agama dan negara. Jadi agama ngurus agama, negara ngurus negara. Agama jangan ikut campur urusan negara, negara juga jangan agama. Nah, secara global itu ada seperti ini. Nanti Anda bisa langsung praktekkan secara contoh negara mana yang menganut hubungan integrated, negara mana yang menganut hubungan interseksional, dan negara mana yang menganut sekularistik di dunia ini. Nah, saya sampaikan konsepsinya. Nanti silakan coba Anda kembangkan secara mandiri untuk memetakan di Asia Tenggara itu Indonesia maksudnya kemana? Integrated, interseksional, atau sekularistik? Singapura itu kemana? Malaysia itu kemana? Itu silakan nanti Anda kembangkan. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, kalau tadi perspektif hubungan antara agama dengan negara dalam hal saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada orientasi warga negara tentang keagamaan dalam konteks kehidupan negara. Nah, kalau ini perspektif warga negaranya tentang bagaimana agama diposisikan dalam konteks kehidupan bernegara.
Nah, kita sebagai warga negara juga mungkin punya pandangan. Nanti kita lihat, Anda termasuk dalam posisi yang mana dalam memandang hubungan antara agama dengan negara itu. Dalam konteks relasi antara agama dengan negara ini, orientasi warga negara dalam konteks kehidupan negara cukup bervariasi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bentuk. Pertama, agama sebagai ideologi, yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama secara formal sebagai hukum positif. Dalam bentuk ini, orientasi pada agama lebih besar daripada orientasi pada wawasan kebangsaan, sehingga bisa menimbulkan dilema jika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Jadi ada warga negara yang berorientasinya menganggap, berkeyakinan bahwa agama itu adalah sebagai ideologi dalam negara. Sehingga apa wujudnya? Apa manifestasinya? Pelaksanaan ajaran agama harus dilaksanakan secara formal sebagai hukum positif dalam konstitusi. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, orientasi warga negara tentang keagamaan dan dalam konteks kehidupan negara itu, agama dipandang sebagai sumber etik moral atau akhlak yang memiliki orientasi kebangsaannya lebih besar daripada orientasi keagamaan, dan hanya mendukung pelaksanaan etika moral agama serta menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Posisi agama sebagai sumber pembentukan etika moral ini dimaksudkan memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika moral berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan tidak hanya berdasarkan kriteria baik dan buruk berdasarkan kesepakatan sekelompok manusia saja, yang kadang-kadang bisa sangat subjektif atau sangat temporal. Di dalam orientasi ini itu dijadikan sebagai rujukan etika moral, bukan sebagai kalau yang pertama tadi sebagai hukum positif yang bersifat formal. Kalau di sini agama itu dipandang sebagai sumber etika moral. Jadi yang menentukan baik buruk itu adalah agama. Sehingga nanti dalam konteks kehidupan keseharian, agama menjadi rujukan negara dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dalam menilai baik buruk sebuah pernyataan. Nah, yang ketiga, negara itu memandang agama sebagai subideologi, yaitu menempatkan agama menjadi salah satu sumber ideologi dalam bernegara, di samping ideologi utama yang dianggap sebagai subideologi, maka agama tidak boleh bertentangan dengan ideologi utama. Nah, itu 3 orientasi. Nah, Anda masuk ke mana orientasinya? Dalam konteks Indonesia, mana orientasi yang dianut oleh warga negara Indonesia? Yang pertama kah Islam sebagai sumber ideologi? Yang kedua kah Islam sebagai sumber etika moral? Atau yang ketiga kah Islam sebagai sumber ideologi utama? Nah, ini juga sama. Coba nanti Anda kembangkan dalam pemahaman dalam konteks keindonesiaan. Oke, nah yang tadi itu dalam konteks Indonesia, orientasi tadi itu ya. Dalam konteks Indonesia, orientasi pertama yang menempatkan agama sebagai ideologi bangsa memang sangat idealis dalam konteks Islam. Kita bicara Islam. Ya, dalam konteks pertama yang menempatkan agama sebagai ideologi bangsa itu sangat ideal, sangat idealis dalam konteks Islam, tetapi kurang realistis dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat plural. Sedangkan kedua, yang menempatkan agama sebagai sumber etika moral sangat idealis dalam konteks kemajemukan di Indonesia, tetapi kurang realistis dalam konteks agama Islam sebagai agama mayoritas. Ajarannya tidak hanya berupa etika moral, melainkan juga yang kuat ke arah salah satu orientasi ini akan mengakibatkan semakin kuatnya tarikan ke arah orientasi yang berlawanan dan bahkan akan dapat menimbulkan konflik internal yang lebih besar. Nah, seperti saat ini kan terjadi nih
tarikan ke kanan yang punya idealis negara Islam, syariat Islam di Indonesia, ada yang sangat nasionalis. Nah, itu saling menguatkan, saling tarik menariknya kuat sekali. Oleh karena itu diperlukan jalan tengah yang mempertemukan pemikiran di antara keduanya, yaitu yang menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau sebagai salah satu sumber ideologi yang memperkuat ideologi utama bangsa. Dalam hal Indonesia, Pancasila. Nah, jalan tengah ini dibangun untuk memperkuat nasionalisme tanpa mengabaikan nilai-nilai ajaran agama, sehingga nasionalisme yang dibangun adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang didasari oleh nilai-nilai ajaran agama. Nah, Islam sendiri sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia mengandung ajaran-ajaran yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Prinsip ajaran Islam yang termuat dalam Maqasid Syariah merupakan salah satu ajaran Islam yang dapat menginspirasi negara bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa pakar memandang Pancasila dipandang sebagai aplikasi kontemporer dari Maqasid Syariah dalam konteks negara Indonesia. Ya. Selanjutnya, next slide selanjutnya. Nah, dalam pandangan mantan Menteri Agama era Orde Baru, setidaknya terdapat 3 aliran dalam relasi agama dan negara. Pertama itu aliran konservatif yang tetap mempertahankan integrasi antara agama dan negara. Aliran ini berpendapat bahwa Islam sebagai suatu agama telah lengkap secara paripurna dalam mengatur sistem kemasyarakatan dalam berbagai dimensinya, termasuk di dalamnya masalah politik. Dalam paradigma integralistik, agama dan negara merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, negara adalah pemegang dan sekaligus pemegang kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, karena kedaulatan berasal dari dan berada di tangan Tuhan melalui aturan-aturan yang termaktub dalam kitab suci. Nah, itu aliran pertama, aliran konservatif. Yang kedua, ada aliran modernis. Aliran ini berpendapat bahwa Islam sebagai agama hanya mengatur masalah kemasyarakatan secara garis besarnya saja. Sedangkan teknis pelaksanaannya bisa saja mengadopsi sistem lain di luar Islam. Dengan kata lain, corak pemikiran yang juga disebut pemikiran simbiotik ini, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Nah, ini yang kedua, aliran yang kedua. Nah, yang ketiga, aliran sekuler yang berusaha memisahkan antara agama dengan negara. Menurut aliran ini, Islam sebagai agama sama seperti yang lainnya tidak mengatur masalah keduniaan, sehingga Islam tidak perlu ikut campur dalam urusan negara. Nah, paradigma sekularistik mayoritas atas negara dan pemilihan negara atas agama. Nah, itu tiga aliran yang berkembang dalam konteks relasi antara Islam, antara agama dan negara. Next selanjutnya. Nah, lantas bagaimana strategi untuk menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan negara? Ya, ini bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan negara. Ini menurut artikel yang saya baca berdasarkan riset para ahli, ada lima strategi. Yang pertama itu harus ada masalah publik yang dapat dipecahkan melalui nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu agama. Jadi ada masalah dulu, masalah publik yang ternyata pemecahannya bisa melalui nilai-nilai sebuah agama. Lalu yang kedua, setelah ada masalah yang pemecahannya bisa mengambil nilai-nilai agama, perumusan ulang nilai agama untuk mengurangi unsur privasi menjadi unsur publik. Jadi mengadopsi sebuah ajaran agama, tetapi tidak memunculkan agamanya,
tapi diambil adalah nilai ajarannya. Ya, umpamanya misalnya ada masalah dengan di masyarakat ada masalah dengan waris. Bagaimana? Nah, ternyata ada pemikiran Islam itu konsep waris yang bagus. Nah, kalau dianggap bagus oleh negara, maka itu bisa diadopsi. Tetapi harus dirumuskan ulang sehingga menjadi kalimat yang bukan kalimat Al-Quran, bukan kalimat hadis, tetapi menjadi kalimat kebijakan negara. Nah, kemudian setelah ada perumusan ulang itu, harus ada kerjasama antara pemuka agama dengan pihak pemerintah. Jadi agama, para ulama kalau di Islam ya, kalau itu ada kerjasama antara pemuka agama dengan pemerintah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelaraskan pemahaman tentang aturan tersebut. Lalu fokus utama internalisasi nilai bukan pada nilai sebagai kata benda, melainkan sebagai kata kerja atau proses. Jadi yang penting bukan kontennya, bukan pernyataannya, tetapi bagaimana proses kerjanya dari nilai yang akan diadopsi tersebut. Jadi bukan istilah warisnya, bukan istilah perbankan syariahnya misalnya, tetapi bagaimana proses kinerja dari konsep itu sehingga bisa diadopsi oleh sebuah negara walaupun dia bukan negara Islam. Dan yang terakhir, nilai-nilai agama harus terumuskan dalam bentuk tujuan, sarana, dan aksi yang jelas dan bersifat universal. Jadi ini dalam bahasa lain, bagaimana bahasa agama bisa menjadi bahasa negara tanpa orang merasa dipaksakan untuk mengikuti agama tersebut. Nah, tentu kalau sebuah kebijakan negara langsung mengadopsi satu agama, misalnya negara Indonesia mengadopsi ajaran agama Kristen, orang Islam nggak akan mau pakai. Atau sebaliknya, agama mengadopsi aturan Islam, belum tentu orang lain mau. Nah, perbankan syariah itu contoh. Itu adalah konsep Islam yang kemudian diadopsi oleh sistem pengolahan ekonomi negara. Tapi orang non-Islam juga bisa menerima itu. Karena secara konsep kinerja tidak berkaitan dengan akidah bagi mereka secara proses kerjanya. Next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke ranah Indonesia. Indonesia itu punya dasar negara namanya Pancasila. Nah, Pancasila ini pada dasarnya sebuah kesepakatan politik ya, dalam relasi agama dan negara. Kalau Anda baca sejarah perumusan Pancasila, itu luar biasa perseteruan, ketegangan antara kaum-kaum kelompok yang ingin menjadikan agama sebagai dasar negara dan kelompok yang ingin mengadopsi berbagai macam kepentingan masyarakat. Karena Indonesia adalah negara yang sangat plural, sangat majemuk, sehingga kalau dasarnya agama, bagaimana kita menempatkan orang-orang yang non-Islam. Itu sejarahnya luar biasa kalau Anda baca sejarah tentang Pancasila. Ada yang menghendaki tetap Islam sebagai dasar negara, ada yang menghendaki, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya muncullah kesepakatan politik demi persatuan dan kesatuan, demi bangsa negara dan negara Indonesia yang baru merdeka agar tidak terpecah belah. Maka lahirlah Pancasila. Jadi Pancasila ini pemersatu antara berbagai macam kepentingan, jalan tengah yang diambil dari berbagai macam keinginan dan kepentingan dari para tokoh bangsa itu. Jadi jangan dikira para ulama zaman kemerdekaan tidak memperjuangkan Islam, mereka berjuang untuk Islam. Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim, itu berjuang. Tetapi dalam pandangan ulama pada saat itu, persatuan, kesatuan umat, persatuan, kesatuan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan yang lain. Sehingga demi menjaga persatuan, kesatuan diambil jalan tengah, yaitu Pancasila. Kenapa di jalan tengah? Karena ternyata Pancasila itu bisa ditafsirkan sesuai dengan, kalau dalam konteks agama ya, Pancasila bisa ditafsirkan oleh agama Islam, Pancasila bisa ditafsirkan oleh agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya. Jadi masing-masing orang merasa Pancasila itu mewakili ideologinya. Termasuk Islam. Nah, saya baca satu riset tentang relasi nilai-nilai Islam dan Pancasila. Salah satu riset menemukan ini, bahwa ada kesamaan, ada relasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila. Misalnya,
Nilai pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kajian ahli ini, bahwa ketuhanan yang Maha Esa bisa ditafsirkan, direlasikan dengan Islam sebagai ajaran-ajaran yang mengandung nilai ilahiyah, nilai hablum minallah. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa bisa saja diterjemahkan oleh orang Islam sebagai Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Meski ketuhanan yang Maha Esa juga ditafsirkan oleh orang Kristen sebagai satu kesatuan Tuhan, sehingga dianggap satu kesatuan. Hindu Buddha juga bisa menafsirkan itu, sehingga dalam konteks tafsir Islam, Pancasila kita terjemahkan sebagai sebuah nilai ilahiyah yang mendasarkan negara kita pada ketuhanan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Lalu yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dimaknai memiliki nilai insaniyah, hablum minan nas. Karena prinsip ajaran Islam adalah pada dasarnya tentang kemanusiaan, hablum minan nas, nilai insaniyah, nilai kemanusiaan. Sehingga dalam berperilaku ada saatnya orang harus mengabaikan aspek-aspek lain dari diri manusia kecuali kemanusiaannya saja. Kalau mau nolong orang yang kelaparan, jangan ditanya agama kamu apa, kamu dari suku bangsa apa, kamu jenis kelaminnya apa, kamu orang tua tadinya apa. Dia, secara kemanusiaan, dia butuh makan dan makan. Nah, sila kedua Pancasila itu berkaitan dengan insaniyah dalam konteks ajaran Islam. Lalu persatuan, sila ketiganya apa? Nilai-nilai ukhuwah, nilai persatuan, nilai persaudaraan. Ini adalah ajaran Islam. Ya, tadi yang ayat yang saya bacakan itu berkaitan dengan nilai ukhuwah, nilai watani kebangsaan, bahwa harus menjadi persatuan. Karena dengan persatuan kita bisa membangun. Ketika tidak ada persatuan, maka bagaimana kita bisa membangun? Karena tidak bisa mungkin membangun negara ini sendirian, tapi harus bersatu antara bangsa. Lalu yang keempat ada nilai mudzakarah. Berkaitan dengan nilai mudzakarah, musyawarah, nilai musyawarah. Ada berbeda pendapat yang kemudian didiskusikan. Ada musyawarah dan nilai Islam. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Ya, keadilan sosial itu nilai Islam. Tidak bertentangan dengan Islam, karena semua yang di dasar Pancasila itu relevan dengan nilai-nilai Islam. Next, lanjutnya. Nah, kenyataannya saat ini kita menghadapi berbagai macam problematika relasi Islam dan negara di Indonesia. Misalnya ya, sejarah mencatat adanya pemberontakan fisik terhadap negara atas nama agama. Kita mengenal dulu pemberontakan DITII. Pemberontakannya ke Hamzah. Nanti dulu ketika Indonesia merdeka itu banyak pemberontakannya. Di antaranya ada pemberontakan yang mengatasnamakan agama. Yang paling terkenal dalam sejarah adalah pemberontakannya Darul Islam, DITII. Lalu ada problematika berkaitan dengan anarkisme radikalisme. Kita menemukan fakta di lapangan adanya tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan agama. Ya, kita ingat adanya bom Bali, bom Mario, dan sebagainya. Itulah problematik Islam dan negara. Karena agama dianggap menjadi penyebab munculnya terorisme oleh sebagian kelompok, karena pemahaman tertentu yang diyakininya, sehingga menjadi tidak harmonis antara agama